Baik, selamat pagi untuk kita semua. Nah, materi kita hari ini itu adalah tentang jenis-jenis matriks. Nah, ada beberapa jenis matriks yang perlu dipahami agar nanti di materi-materi selanjutnya bisa lebih gampang untuk memahaminya. Nah, pertama ada yang dikatakan dengan matriks baris dan ada juga yang dikatakan dengan matriks kolom. Nah, ini hampir sama. Perbedaannya dia adalah kalau dikatakan matriks baris, berarti matriksnya itu hanya terdiri dari satu baris. Jadi dia hanya satu baris, bisa dilihat di situ. Misalnya contoh matriks 1 kali 2. Dan ada di situ dibuat juga matriks 1 kali 4. Nah, kemudian kalau dikatakan dengan matriks kolom, itu adalah matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Nah, misalnya di situ bisa dibuat T 3 kali 1 atau matriks 3 kali 1. Itu dia. Nah, itu yang dikatakan dengan matriks baris dan matriks kolom. Nah, kemudian ada yang dikatakan dengan matriks persegi panjang dan persegi. Nah, dari namanya saja kita sudah bisa paham bagaimana dia bentuk persegi panjang dan bagaimana dengan persegi. Artinya matriksnya itu kalau dikatakan persegi panjang, matriksnya itu adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Itu dia. Atau kebalikannya, banyak barisnya lebih banyak dari banyak kolomnya. Kemudian kalau matriks persegi adalah matriks yang banyak barisnya dan banyak kolomnya itu sama, atau dia n kali n, atau dia misalnya di situ dibuat, di contohnya situ dibuat adalah matriks 2 kali 2. Kemudian di situ juga dibuat ada matriks 4 kali 4. Artinya dia jumlah baris dan kolomnya dia sama. Bisa dilihat di situ. Nah, kemudian ada juga dia yang dikatakan dengan matriks segitiga. Nah, bagaimana lagi nih matriks segitiga? Karena matriks itu adalah bentuknya bisa dibentuk seperti persegi panjang atau persegi. Nah, bagaimana dia? Kan begitu. Nah, susunannya tetap dia adalah bentuk persegi atau persegi panjang. Hanya polanya saja nanti. Nah, coba kita lihat bagaimana dia yang dikatakan dengan matriks segitiga. Nah, ini dia. Kalau dia dikatakan dengan matriks segitiga, itu adalah matriks yang dia misalnya adalah matriks 4 kali 4. Itu seperti ini. Dia ada segitiganya. Nah, kenapa dia segitiganya itu? Segitiganya itu adalah yang anggotanya adalah 0. Itu dia, baik di bawah, di sudut bawah maupun di sudut atas. Jadi dia nolnya itu berbentuk segitiga. Bisa diperhatikan di situ ya. Nah, maka matriks persegi yang berpola seperti matriks F dan G tersebut, itulah yang dikatakan dengan matriks segitiga. Coba dilihat kembali. Nah, jadi matriks segitiga itu merupakan suatu matriks persegi berordo n kali n. Itu dia. Jadi dia matriks segitiga itu harus dari matriks persegi, tetapi dari sudutnya dia harus ada yang 0 seperti yang tadi itu, seperti di matriks F dan G. Jadi matriks segitiga itu adalah matriks yang berordo n kali n atau matriks persegi dengan elemen-elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya adalah 0. Itu dia matriks diagonal. Nah, kemudian apa lagi pertanyaan? Bagaimana yang dikatakan dengan matriks diagonal?
Kan begitu. Nah, jadi matriks diagonal itu adalah, coba dilihat dulu konsepnya. Ini dia. Ada dia matriks Y dan B. Coba lihat. Apa yang bisa dilihat di situ? Yang bisa dilihat di situ adalah dia bentuknya diagonal seperti yang dilingkarin itu, yang hanya mempunyai angka selain 0. Itu dia, atau bilangan asli. Sementara yang lainnya bagaimana? Yang lainnya adalah 0. Itulah yang dikatakan dengan matriks diagonal. Coba dipahami kembali, dilihat angkanya. Lihat matriksnya ya. Coba dilihat matriksnya. Ini matriksnya. Nah, ini matriksnya. Nah, matriksnya itu seperti ini. Lihat yang warna putih. Yang biru itu semua adalah 0. Jadi yang punya bilangan aslinya hanya yang dia diagonal. Itu ya. Nah, maka matriks segi dengan pola semua elemennya bernilai 0 kecuali elemen diagonal utama. Tidak semua bernilai 0. Disebutlah itu matriks diagonal. Nah, itu dia. Salah satu dia boleh 0, tetapi dia harus ada bilangan aslinya. Nah, kemudian ada juga yang dikatakan dengan matriks identitas. Nah, coba kita pahami bagaimana dia yang dikatakan dengan matriks identitas. Nah, ini dia. Bagaimana matriks identitas? Nah, coba cermati dulu. Nah, ini dia matriks identitasnya. Coba dipahami. Lihat matriks identitasnya. Apa yang bisa dilihat di situ? Yang bisa kita lihat di situ adalah matriks identitas itu sama atau bisa juga dikatakan dengan seperti matriks diagonal, di mana bilangannya atau angkanya atau selain 0 itu berada di diagonal utama. Yang lebihnya selainnya adalah 0. Tetapi apa tetapinya? Bisa dilihat di situ. Tetapi diagonalnya itu semua adalah 1. Itu dia, semua 1, tidak ada selain 1 angkanya, dan yang lainnya adalah 0. Itulah yang dikatakan dengan matriks identitas. Itu dia. Nah, kemudian ada juga dia yang dikatakan dengan matriks 0. Ada juga dia yang dikatakan dengan matriks 0. Nah, bagaimana yang dikatakan dengan matriks 0? Kalau dia yang dikatakan dengan matriks 0, maka semua anggotanya atau semua dari anggota matriks itu semua adalah bilangan 0. Semua 0. Mau matriks dia 2 kali 3, mau 4 kali 4, kalau semua anggotanya adalah 0, itu dikatakan dengan matriks 0. Itulah jenis-jenisnya. Maka dia ada tadi beberapa jenis matriks. Nah, kemudian kita transform matriks. Nah, coba kita baca dulu ini. Pak Susilo pensiunan PLN memiliki banyak koleksi buku, beli majalah dan novel yang pernah dia beli maupun terima selama dia masih aktif sebagai pegawai PLN. Karena begitu banyak koleksi buku tersebut, ditambah lagi ruang koleksinya tidak memadai. Pak Susilo berniat dan akan menghibahkan semua buku-buku tersebut ke tamannya, yaitu di Tegal. Sebelum ke mobil dibawa Parman, cucunya membantu menyusun buku-buku tersebut dengan tumpukan-tumpukan seperti pada di gambar ini. Nah, coba kita lihat tumpukan-tumpukannya. Nah, ini dia tumpukan-tumpukannya. Bisa dilihat. Nah, jadi dari semua tumpukan-tumpukan itu bisa kita presentasikan semua koleksinya dalam bentuk matriks. Itu dia. Bisa kita lihat dia akan menjadi matriks berapa itu, yaitu matriks 3 kali
6, yaitu barisnya 3, kolomnya ada 6. Kemudian kita buat penyebutannya. Nah, maka dari situ selanjutnya, karena halaman rumah Pak Susilo yang tidak cukup untuk ruang gerak truk, sehingga truk harus diparkir di sebelah barat ruangan baca, sehingga pengangkutan menyusun semua koleksi tersebut menurut barisan buku yang terdekat ke truk. Matriks B berubah menjadi seperti ini. Bisa diperhatikan, dia berubah, barisnya tadi menjadi kolom dan kolomnya menjadi baris. Begitu dia. Nah, maka dengan memperhatikan kedua matriks B3x6 dan B6x3 dalam kajian yang sama ternyata memiliki relasi. Relasi yang dimaksud dalam hal ini adalah perubahan posisi elemen matriks atau disebut transport matriks yang diberi simbol BT, atau dia B berpangkat T, atau seperti ini. Kalau nama matriksnya adalah B, maka transportnya di atas dibuat dengan simbol T. Kalau matriksnya A, maka A pangkat T. Seperti ini dia. Nah, jadi bisa dilihat bagaimana cara memindahkannya atau mentransportkannya. Nah, lihat pada baris yang pertama ini, baris yang pertama, dia akan menjadi kolom yang pertama. Begitu dia cara memindahkannya, mentransportkannya. Kemudian baris yang kedua ini akan menjadi kolom yang kedua, langsung diangkat, dipindahkan dia gini. Kemudian begitu juga dengan baris yang ketiga. Baris yang ketiga menjadi kolom yang ketiga, langsung diangkat, diambil lalu diputar. Begitu dia. Nah, maka itulah yang dikatakan dengan dari situ perubahan yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap elemen baris ke-1 pada matriks B menjadi elemen kolom ke-1. Setiap elemen baris kedua pada matriks B menjadi elemen kolom ke-2 matriks B transport. Begitu dan seterusnya. Nah, coba kita lihat contohnya. Ini dia. Diketahui ada matriks X. Nah, maka yang ditanya adalah matriks S transport. Nah, maka kita lihat kolom yang pertama itu. Kolom yang pertama ini. Kita lihat. Ini. Kolom yang pertama ini menjadi baris yang pertama. Itu dia. Dan yang seterusnya. Nah, kalau kita lihat yang ini, yang B, dia adalah matriks apa itu? Yaitu matriks baris. Maka kalau matriks baris ditransportkan menjadi matriks kolom. Itulah dia yang dikatakan dengan matriks transport matriks. Jadi itulah dia jenis-jenis matriks dan matriks transport matriks. Nah, selanjutnya ini dia, ada juga dia yang dikatakan dengan kemandirian dua matriks. Apa itu kemandirian dua matriks? Coba lihat. Nah, kemandirian dua matriks ini maksudnya yang mau dipahami adalah ketika ada dua matriks dibuat dia sama dengan, itu artinya sama. Jadi sama dia. Coba lihat definisi itu.
matriks A dan matriks B dikatakan sama atau A sama dengan B jika dan hanya jika. Artinya ordo matriks A sama dengan ordo matriks B, sama nilainya. Setiap elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama nilainya. Nah, coba kita lihat contohnya ini. Nah, tentukan nilai A, B, C, dan D yang memenuhi matriks P transport sama dengan Q. Dengan itu P-nya dan itu Q-nya. Maka untuk menyelesaikannya, kita harus transportkan dulu matriks P-nya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini dia penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya coba kita lihat, kita transportkan dulu agar bisa nilainya sama, biar sama dia bentuk matriksnya, yaitu 2 kali 3. Nah, setelah kita transportkan, maka dia akan berbentuk seperti ini. Dan dia sudah sama-sama nilainya menjadi matriks 2 kali 3. Nah, maka pertanyaannya tadi apa? Yang mau kita cari adalah nilai A, B, dan C. Nah, kita mau mencari nilai mana yang terlebih dahulu. Nah, di situ dibuat 3B biar lebih gampang, langsung ini dia dibuat di sini 3B. Nah, 3B di sini itu sama dengan matriks yang di sini. Sama-sama dia. Yaitu matriks 2 kali 2 matriks 2 21. Nah, maka 3B sama dengan 3. Berarti B-nya itu berapa? B-nya itu adalah 1. Ini dia. B-nya adalah 1. Kemudian, apalagi yang bisa gampang dicari? Yang hanya satu dia parabelnya, yaitu 2C. Kita buat warnanya lain ya, yaitu matriksnya 2C. Ini 2C. Nah, maka 2C itu matriks berapa? Matriks 2 kali 2, yaitu di sini 2-2-nya 6. Maka 2C sama dengan 6, maka C-nya sama dengan 6/2 atau C sama dengan 3. Begitu dia. Nah, kemudian sudah dapat B dan C. Nah, sekarang kita mau mencari nilai A. Nah, kita cari yang parabelnya hanya A. Di mana dia yang hanya A? Yang hanya A itu ada di matriks 1 1 1. Ini dia. Yaitu 2A kurang 4. Nah, dia sama dengan yang mana? Dia sama dengan yang mana? Matriks ini salah nih ya. Di keterangannya ini salah. Nah, dia sama dengan yang mana? Dia sama dengan yang matriks 1 1 juga, yaitu B kurang 5. Nah, maka kalau kita selesaikan, kita buat sini ciri-cirinya 2A kurang 4 saya ulang ya. Kalau kita selesaikan matriksnya, yaitu 2A kurang 4 sama dengan berapa tadi? Sama dengan, kita ulang ya, 2A kurang 2A kurang 4 sama dengan B kurang 5. Nah, maka B-nya sudah dapat tadi ini. B-nya adalah 1. Maka kita gantikan 2A kurang 4 sama dengan 1 kurang 5. Maka dari situ 2A kurang 4
sama dengan min 4. Nah, maka kita pindahkan, maka dia menjadi 2A sama dengan berapa itu? Sama dengan ini negatif pindah jadi tambah. Berarti 4 tambah min 4 tambah 4. Min 4 tambah 4 adalah hasilnya 0. Maka dia menjadi 2A kurang 2A sama dengan 0. Maka A sama dengan 0 per 2. Ini artinya 0 dibagi 2 hasilnya adalah 0. Itu dia. Maka inilah hasilnya, A nya itu adalah 0. Nah, itu dia. Sudah dapat tadi nilainya, yaitu B nya 1, C nya 3, A nya 0. Tapi tidak seperti ini caranya. Nah, maka tinggal mencari maka selanjutnya kita tinggal mencari nilai dari D. Di mana yang ada D? Yang ada D itu adalah di sini. D sama dengan tambah 2A. Atau ada D yang lain? D yang lain nggak ada.